Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Tetapi terlebih dahulu marilah kita berdoa di dalam hati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sudah sepatutnya kita bersukacita saat ini, sebab kita telah sampai kepada ujung tahun 2022. Semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Allah yang memelihara kita. Diberikannya berkat, kesehatan, kekuatan untuk menghadapi segala rintangan kehidupan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu, baiklah kita berseru, Ebenezer, kiranya Allah senantiasa menyertai kita. Marilah kita setia memuji Dia di dalam hidup kita. Untuk mengakhiri tahun ini, marilah kita menghitung setiap karunia Allah yang telah kita terima. Dan kita telah dikuatkan untuk melewati beragam rintangan hidup. Marilah kita merenungkan setiap perbuatan kita, agar kita semakin baik di tahun yang akan datang. Lakukanlah setiap kehendaknya, dan jangan lagi mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Immanuel, Allah beserta kita. Dari hari-hari yang telah berlalu hingga ujung tahun ini, Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Sertai jugalah kami memasuki tahun yang baru, yang Engkau karuniakan bagi kami, agar kami semakin bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Maka dari itu kita berkumpul di gereja ini untuk mengucap syukur atas rahmat-Nya. Marilah kita hadir dengan puji-pujian, memuliakan nama-Nya dengan nyanyian Ku Berserah Padamu. Yeah.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada ibadah perpunguan ujung tahun yang tertulis di 2 Petrus pasal 3, dimulai dari ayat 13 sampai ayat 14. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Hatiku bersarang
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyerukan nama-Mu yang kudus, sebab kami mengingat dosa-dosa kami. Kiranya Engkau mengasihani kami. Yesus, Kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Oh Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang merendahkan dirinya menjadi manusia, yang mati lalu bangkit, yang naik ke sorga untuk menyelamatkan kami. Berikanlah kami kemurahan-Mu. Bersamamu ku melawan dosa hawa nafsuku, dan musuhku pun menghindar bila Kau bersamaku. Ya Roh Kudus, penghibur dalam kesesakan, yang menyembuhkan segala penderitaan oleh karena dosa kami, hadirlah Engkau, diam dalam kami, agar kami bersukacita untuk melakukan kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu memenuhi hati serta jiwaku, agar layak mewarisi surga seperti janji-Mu. Engkau senantiasa mencurahkan kasih-Mu, kiranya Engkau tidak menolak kami. Dengarkanlah kami, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Gunakanlah tanganku melakukan
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk saat ini, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 8, dimulai dari ayat 54 sampai 61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan. Setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tempat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya. Dengan perantaraan Musa, hambanya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut pada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan. Shalom, Horas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di penghujung tahun 2022 ini, kita akan mendengarkan yaitu berih atau tentang pelayanan Gereja HKBP Pekanbaru, mulai dari bulan Januari hingga sampai Desember. Demikian berih atau berita jur tahun 2022 HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di akhir tahun 2022. Kalender akan berganti dan beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2023. Malam ini bersama-sama teman seiman, kita bersekutu di gereja. Kita akan diingatkan dengan perjalanan jemaat 1 tahun ini. Kemudian di rumah bersama keluarga, ada persekutuan menghitung perjalanan hidup, ada sukacita dan dukacita, ada yang dapat dicapai juga ada yang belum. Bisa saja ada yang terisak karena berbagai penderitaan, tetapi ada juga yang tertawa karena banyak yang indah sepanjang tahun 2022. Karena itu harus kita ingat, doa yang diajarkan Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, agar dikuatkan menerima apapun dan bagaimanapun perjalanan hidup kita tahun 2022 ini. Dan dalam keyakinan kita, akan menampaki dan berpengharapan kepada Dia pada tahun 2023. Kita dapat melalui tahun 2022 ini bukan oleh karena kuat kuasa kita, tetapi semata-mata oleh karena karunia Tuhan. Mengapa demikian? Mari kita merenungkan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang Sang Raja Gereja, yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya. Di dalam penyertaannya juga penata layanan di HKBP Pekanbaru tahun 2022 ini berjalan dengan baik, ada yang dapat dicapai, juga ada yang belum. Yang kedua, peribadahan kepada Tuhan. 21 ibadah minggu, nomor 1 HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu, dan hari-hari besar gerejawi dan hari-hari khusus lainnya bertempat di gedung gereja, rumah, dan tempat-tempat lain sesuai kebutuhan. Yang kedua, ibadah diselenggarakan menggunakan liturgi bahasa Batak dan bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam agenda HKBP
dan sesuai urut minggu-minggu gerejawi yang diatur dalam almanak HKBP menggunakan buku Ende HKBP bahasa Batak atau buku nyanyian HKBP bahasa Indonesia yang sesuai dengan konfesi HKBP serta menggunakan teks khotbah atau bacaan Alkitab yang diatur dalam almanak HKBP setiap pelayanan yang melayani ibadah minggu HKBP Pekanbaru itu menggunakan pakaian tohonan parhubas, pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, dan sintua. Tetapi ada hal yang penting diindahkan jemaat kiranya setiap ibadah minggu mengenakan pakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, ibadah minggu dilayani oleh pelayan-pelayan HKBP Pekanbaru kepada anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lansia. 4 pelayan HKBP Pekanbaru akan selalu menyelenggarakan ibadah minggu dan ibadah penghiburan bagi anggota jemaat yang berduka karena kematian. 2 waktu HKBP Pekanbaru beribadah kepada Tuhan bagian A, minggu pukul 7 WIB, sekolah minggu kota dan sekolah minggu di Padang Bulan. B, minggu khusus sorong balita dan batita di Sopo Mini didampingi oleh orang tua. Bagian C, minggu pukul 9 WIB, ibadah minggu remaja di ruangan gedung Saudi. Bagian D, ibadah minggu bagi orang dewasa, 1 minggu pukul 7 WIB bahasa Indonesia, 2 minggu pukul 9 WIB live streaming bahasa Indonesia, 3 minggu pukul 11 WIB bahasa Batak, 4 minggu pukul 17 WIB bahasa Indonesia. Semua pelayanan ibadah minggu dikoordinasi pada sermon Pralado setiap hari Jumat guna mempersiapkan semua pelayanan. Demikian juga sermon guru sekolah minggu setiap hari Rabu pukul 17 WIB dan sermon para pengurus remaja pukul 17 WIB di setiap hari Selasa. 2-3 ibadah harian pribadi, keluarga dan sektor. HKBP Pekanbaru menyelenggarakan ibadah setiap anggota jemaat, pribadi, keluarga melakukan ibadah harian dengan bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan yang ditetapkan dalam buku Pak Jonok dan mendekat Januari sampai dengan Desember 2022. 24 HKBP Pekanbaru menyelenggarakan ibadah dan pendalaman firman di kebaktian 2 sektor di gereja di setiap hari Rabu pukul 19 WIB. Keadaan kehadiran anggota jemaat yang mengikuti ibadah 2 sektor di gereja hanya berkisar 100 orang dalam setiap ibadah 2 sektor di gereja. 25 sakramen gereja HKBP Pekanbaru melaksanakan sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. 1. Baptisan kudus. HKBP Pekanbaru melayani baptisan kudus kepada anak-anak dan kepada orang dewasa yang belum dibaptis. Pelayanan baptisan kudus kepada anak-anak 1 kali dalam 2 bulan. Dengan aturan dan peraturan HKBP, orang tua harus dengan mengikuti belajar baptisan kudus anak-anak agar orang tua dapat mengikuti tahap tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang telah dikaruniai Tuhan di tengah-tengah keluarga. 2. Perjamuan kudus. Gereja HKBP Pekanbaru melayani perjamuan kudus di gereja 2 kali dalam 1 tahun. Di luar gereja selalu dilayani bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit sesuai dengan tata cara yang tertulis dalam agenda HKBP. Yang melaksanakan sakramen adalah pendeta dan dibantu pelayan-pelayan takbisan lainnya. 26. CD HKBP Pekanbaru melaksanakan pelajaran CD bagi mereka yang akan mengaku imannya tahun pengajaran 2021 sampai dengan 2022 diselenggarakan di Gereja HKBP Pekanbaru Kamis tanggal 26 Mei 2022. Pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus 64 orang, 33 laki-laki dan 31 perempuan. Dan setelah selesai acara CD, kemudian acara menerima perjamuan kudus dengan bersama orang tua naik CD. 27. Pemberkatan Gereja HKBP Pekanbaru melakukan pemberkatan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah di tengah-tengah jemaat HKBP Pekanbaru sesuai dengan tata cara yang tertulis dalam agenda HKBP setelah ada pemeriksaan dan melakukan perjanjian nikah oleh pelayan tahbisan yang telah menerima pemberkatan nikah di HKBP Pekanbaru tahun 2022, anak atau laki-laki 23 orang dan anak
atau putri 10 orang. Dengan catatan bagi pasangan-pasangan yang akan menikah harus duluan menjalani proses konseling oleh pendeta yang akan memberkati. 3. Pesta gerejawi dan perayaan hari khusus HKBP Pekanbaru mengadakan ibadah atau kebaktian untuk merayakan hari-hari besar gerejawi mengikuti kalender liturgi yang dimuat dalam agenda dan almanak HKBP. 1. Ibadah malam kelahiran Tuhan Yesus. 2. Pesta pertama dan kedua kelahiran Tuhan Yesus tahun Natal. 3. Peringatan kematian Tuhan Yesus Jumat Agung. 4. Ibadah subuh kebangkitan Tuhan Yesus. Pesta pertama dan kedua turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. 6. Pesta peringatan hari berdirinya HKBP 7 Oktober. 7. Pesta peringatan hari reformasi 31 Oktober. 8. Ibadah akhir dan tutup tahun 31 Desember 2022. 9. Pesta panen dan ulang tahun 70 tahun HKBP Pekanbaru dan pesta tahun kesehatan Minggu 13 November 2022. 4. Pesta Natal kategorial di HKBP Pekanbaru. 1. Natal Sekolah Minggu. 2. Natal Remaja Daposo. 3. Natal Perempuan Inahuria. 4. Natal Ama. 5. Natal Lansia. 6. Natal Keluarga. 7. Natal Kantate. 5. Visitasi. Pelayan tak bisa mengadakan visitasi atau perkunjungan secara teratur kepada warga jemaat, terutama yang sakit berduka menghadapi pergumulan berat dengan pelayanan 2. 6. Penata layanan. Gereja HKBP Pekanbaru selalu menerima pembiayaan misi HKBP dari buah iman dan kasih warga jemaat kepada Allah yang disampaikan dalam bentuk persembahan minggu dan bulanan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan dan persembahan lain berdasarkan iman, kasih dan ketulusan. Jemaat mengaku persembahan hasil usaha dan bantuan pihak lain sehingga berkat Allah yang harus dikelola sebaik-baiknya dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, kerapihan dan pelaporan pertanggungjawaban. 7. Dewan. 7.1. Sesuai dengan tugas panggilan gereja, ada 3 Dewan HKBP Pekanbaru, yaitu Dewan Kononia, Dewan Marturia, dan Dewan Diakonia. Dan di bawah Dewan ada seksi-seksi, tugasnya menerima usul rencana kerja dan anggaran tahunan dari setiap seksi. Kegiatan tugas panggilan gereja yang telah dilakukan sesuai dengan program kerja dan anggaran 2022. 72. Seksi sekolah minggu. Kegiatan anak sekolah minggu tahun 2022, latihan karate pukul 15 WIB bertempat di Sopo Mini diadakan setiap hari Minggu. 73. Seksi remaja Naposo. 1. Kegiatan remaja dan Naposo HKBP Pekanbaru tahun 2022. 1. Mengadakan PA atau pendalaman Alkitab. 1. 2. Mengikuti persekutuan PA tingkat Seresot Pekanbaru dan kegiatan sedistrik 22 Riau. 1.3. Membuat seminar pemberdayaan untuk remaja Naposo, topik dampak bahaya narkotika serta pengaruh positif dan negatif gadget pada generasi muda saat ini. 1.4. Dari utusan Naposo mengikuti Kemah Pemuda HKBP dan Kemah Pemuda Kebangsaan di Perkampungan Pemuda HKBP di Jitun Selangit. 7.4. Seksi Perempuan. 1. Kegiatan Seksi Perempuan HKBP Pekanbaru mengadakan beberapa bagian kegiatan-kegiatan. 2. Ibadah kegiatan PA pendalaman Alkitab di gereja di tingkat resort dan di tingkat distrik. 3. Seminar perempuan dengan topik perempuan tangguh, narasumber perlindungan Marpaung. 4. Mengadakan perlombaan merias dan berbusana. 5. Perlombaan pesan berantai, khotbah, merangkai bunga, altar, seminar dan pelatihan. 6. Minggu 17 April 2022, pesta puncak pembangunan rohani perempuan di Sopo Godang. 75. Seksi Amah mengadakan kegiatan perlombaan beberapa cabang olahraga dan kerohanian secara kategorial dalam rangka memeriahkan pesta Gotilon, ulang tahun 70 tahun HKBP Pekanbaru dan tahun kesatian. 7. Seksi Lansia. 1. Setiap hari Selasa pukul 7 UI Seksi Lansia selalu mengadakan kegiatan senam osteoporosis di depan gereja. 2. Di Minggu 11 Desember 2022 Gereja HKBP Pekanbaru
memberikan ulos bagi anggota jemaat yang berumur 75 tahun yang menerima ulos berumur 75 tahun 14 orang. 8. Dewan Marturia 1. Kegiatan Dewan Marturia dengan seksinya membuat jadwal pemandu pujian dan pemusik dalam setiap ibadah minggu di HKBP Pekanbaru dan kerjasama dengan multimedia. 2. Pelayanan Injil ke lapas kelas 2A Pekanbaru yang dipimpin Pendeta Resort Pendeta Victor Singal Silalai STHMM. 3. Marturia memprakarsai panduan acara mengikuti lomba paduan suara tahun kesehatan tingkat CHKP dan meraih juara 2 CHKP. 4. Paduan suara Minggu 11 September 2022 mengadakan kebaktian padang syukuran di La Bersa Water Park dipimpin oleh Pendeta Victor Singal Silalai STHMM Pendeta Resort. 9. Dewan Diakonia dan seksinya. 1. Kegiatan Dewan Diakonia telah berjalan dengan baik membuat pelayanan kepada anggota jemaat yang sakit dan ikut serta membuat acara kepada keluarga yang berduka cita dan memberikan anggaran sosial gereja kepada anggota jemaat yang sakit dan keluarga berduka cita. 2. Membuat pelayanan ibadah 2 untuk memberangkatkan ujian anak sekolah SD, SMP, SMU, SMK dan anak yang di perguruan tinggi. 3. Memberi dana dari gereja, dana prestasi tahun pengajaran 2021 sampai dengan 2022 untuk SD, kelas 1 sampai kelas 6, SMP, kelas 7 sampai kelas 9, SMU kelas 10 sampai kelas 12, ranking 1, ranking 2, ranking 3 pada semester genap. Mahasiswa transkrip nilai indeks prestasi 3,40 diselenggarakan pada penyerahan bantuan Sabtu tanggal 10 September 2022 di gereja. 10. Bingkisan Natal Selasa 20 Desember 2022, HKBP Pekanbaru melalui Dewan Diakoni memberi bingkisan Natal Sipalas Roha Nina Mabalu 249 orang dan kepada keluarga prasejahtera. Tertulis Bapak Ibu di tulisan 273 yang benar 73. Di Babel 5 orang, yatim piatu 4 orang, masyarakat lingkungan 20 orang, pelayan penuh waktu dan pegawai gereja 45 orang. Dan Jumat tanggal 23 Desember 2022 kepada 20 kakak bingkisan Natal atas partisipasi anggota jemaat. 11. Temu Pisah Pendeta HKBP Resort Pekanbaru 1 di Minggu 16 Januari 2022 HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru memberangkatkan Pendeta Wilhelm Riemen Stompul menjadi pendeta fungsional di kantor distrik 22 Riau dan Pendeta Victor Singal Silalai STHMM di Ujako menjadi pendeta HKBP Resort Pekanbaru. 2 di Minggu tanggal 1 Mei 2002 HKBP Pekanbaru memberangkatkan Bapak Pendeta Bakti J. Situmorang MTA menjadi uluan di HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. 3. Pendeta Dedi Silaban STA di Ujako menjadi pendeta fungsional di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Atas segala berkat Tuhan dan sukacita Huria HKBP Pekanbaru membuat acara ramah tamah dan memberi hasil amplop persembahan dan penghargaan dari HKBP Pekanbaru kepada Pendeta Wilhelm Riemen Stompul dan kepada Bapak Pendeta Bakti J. Situmorang MTH. 12 calon situa menjadi situa atau penatua di Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 11 WIB. Penabisan situa di HKBP Pekanbaru 1. Situa Sri Sulastri Herawati Bursima Juntak, Sektor Pekanbaru Tonga. 2. Situa Lauren Gurning SE, Sektor Pengayoman. 3. Situa Dr. Andus Rehman Pinandang Silitonga, Sektor Bambu Kuning Tenayan. Setelah acara penabisan dilanjutkan dengan acara ramah tamah di Sopo Gudang HKBP Pekanbaru. 13 calon situa yang masih belajar. Calon situa Juli Mengarahon Gabe Tambuna Sektor Pengayoman. 2 calon situa Heprison Valentino Purba SE Sektor Pengayoman. 3 calon situa Simon Marudi Tua Marbun SH
sektor Pengeuman. 4 calon Situa Posman Andar Faisal Manulang, sektor Pengeuman. 5 calon Situa Lambo Agustina Boru Simanjuntak, sektor Pengeuman. 6 calon Situa Desi Masita Boru Tampu Bolon SKM MKS, sektor Pengeuman. 7 calon Situa Edward Stompul, sektor Rintis. 8 calon Situa Rudi Marpaung SE, Komplek Gubernur. 9 calon Situa Mary Christian Parningotan, Boru Lubanturuan, Komplek Gubernur. 10 calon Situa Patar Tapu Bolon, sektor Pitu Angin Sukaterus. 11 calon Situa Sabar Norami Panjaitan, sektor Pitu Angin Sukaterus. 14 Situa Purnabakti HKI Pekanbaru. 1 di Minggu 30 Oktober 2022, Situa Dr. Mikael Tambu Bolon, 65 tahun, Purnabakti Situa HKI Pekanbaru, sektor Pengeuman. 2 di Minggu 11 Desember 2022, Situa Sebelon Nababan, 65 tahun, Purnabakti Situa HKI Pekanbaru. Setelah selesai acara Purnabakti dilanjutkan dengan acara Ramatama di Sopo Gudang HKIP Pekanbaru. 15 bunga altar, 15 sektor HKI Pekanbaru akan selalu berpartisipasi merangkai bunga altar gereja sesuai dengan jadwal yang dibuat gereja. 16 ulang tahun kelahiran dan pernikahan, Majelis Gereja KB Pekanbaru dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat yang berulang tahun dan memberi ayat renungan firman Tuhan dalam setiap ibadah minggu. 17 anggota jemaat yang sakit dalam setiap ibadah minggu di HKI Pekanbaru bagi anggota jemaat yang sakit dalam perawatan dan pemulihan dan sakit menahun selalu diwartakan untuk didoakan jemaat. Kor Huria nomor 18, Kor Huria nomor 1, Minggu 11 September 2022 diwartakan terbentuk Kor Serapin Koir HKIP Pekanbaru. 2. Sukacita Kor Kantate membuat kegiatan perlombaan Kantate Idol dilaksanakan Grand Final Kantate Idol Minggu 11 Desember 2022 pukul 18 WIB di Sopo Gudang HKIP Pekanbaru. 3. Kor Huria masih belum bisa dibuat kor pada waktu acara kebaktian minggu karena masih tetap setia mengikuti protokol kesehatan. 19. Persembahan untuk bantuan pembangunan gereja. Sepanjang 1 tahun ini di HKIP Pekanbaru memberi sumbangan berupa persembahan kedua melalui amplop untuk pembangunan gereja, yaitu untuk pembangunan gereja 1 HKIP Perawang Pasar 6 Resok Kisaran, 2 HKIP Jetun Alamanda Resok Kota Batak, 3 HKIP Kubang Jaya Resort Trinitatis Pasir Putih, 4 Sekolah Tinggi Guru Huria STGH HKIP Seminarium Sipoholon untuk pengadaan organ. 5 bantuan korban gempa bumi Tapanuli Utara. 20 pesta ulang tahun HKIP Pekanbaru 70 tahun. Minggu 13 November 2022 pukul 9 pesta ulang tahun HKIP Pekanbaru 70 tahun. Pesta Gotilon dan tahun kesatian Ketua Umum pesta ulang tahun Bapak Reki Sinambela yang memimpin ibadah pesta Pak Pendeta Hantus Tapia STH MM Preses HKIP Distrik 22 Riau. Untuk memeriahkan sebelum pesta, puncak panitia pesta duluan membuat berbagai pertandingan olahraga dan kerohanian, melihat dari awal sampai akhir dan segala jenis kegiatan yang dipertandingkan bagi peserta anggota jemaat penuh dengan sukacita hingga sampai pada puncak pesta penuh dengan sukacita di dalam kasih Kristus. 21 launching website HKIP Pekanbaru. Di pesta ulang tahun HKIP Pekanbaru 70 tahun, pesta Gotilon dan tahun kesatian Gereja HKIP Pekanbaru ke-70 tahun dan mengikuti era digitalisasi telah terwujud apa yang telah diprogramkan Huria pada tahun 2022 ini, yaitu menetapkan master plan dan rencana pembangunan fasilitas pelayanan HKIP Pekanbaru menuju Jubileum 2027 dan membuat website dan aplikasi Android HKIP Pekanbaru. Minggu 13 November 2022 di launching website HKIP Pekanbaru yang dapat diakses melalui aplikasi Google Play Store.
22 Rapat Huria Sabtu tanggal 10 Desember 2022 telah diselenggarakan Rapat Huria KIP Pekanbaru Resort Pekanbaru dan menetapkan berlakunya menjadi Program Kerja Huria dan Anggaran 2023 dan Program Kerja dan Anggaran 23 Badan Usaha dan juga Program Kerja Badan Audit HKIP Pekanbaru. Rapat Huria dipimpin oleh Pak Pendeta Victor Singal Silala STA MM, Pendeta Resort Pekanbaru. Peserta rapat Huria 1. Pelayan penuh waktu, 2. Peralado HKIP Pekanbaru, 3. Dewan Huria dan Seksi, 4. Utusan dari anggota jemaat sektor-sektor, 5. Badan Usaha, 6. Badan Audit, 7. Majelis Pembendaharaan atau per tahun. Rapat Huria berjalan dengan baik, penuh sukacita, damai, sejahtera, dan ditutup dengan ibadah penutupan Pendeta Victor Singal Silala STA MM, Pendeta Resort. 23. Sentralisasi keuangan HKIP Sinode Godang atau Sinode Agung ke-66 HKBP tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarium Sipolon Tarutung menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKIP. Kewajiban setiap Huria untuk disetor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yakni 55% dari potensi keuangan setiap Huria. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik dan pusat serta untuk perbelanjaan semua pelayan yang mendapat SK dari Eporus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 2 persembahan berikut ini: persembahan ibadah 1A, persembahan 1B, persembahan ibadah 2, persembahan ibadah pertanggangan, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah partupolon dan pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan khusus dan kasual, persembahan hamalateon, persembahan perpuluhan, persembahan bulanan dan tahunan jemaat yang dikirim ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Dengan begitu, setiap jemaat tidak lagi membiayai perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Eporus sentral atau pusatlah yang membiayainya. Sebanyak 45% yang tinggal di Huria akan dipakai oleh Huria tersebut untuk program pelayanannya. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan dan memberkati HKIP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan tarak kehidupan semua warga pelayan HKIP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan di penghujung tahun 2022 ini." Kita jemaat dipersiapkan memasuki tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Sebagai penutup, demikianlah berita pelayanan di HKIP Pekanbaru ini pada tahun 2022. Marilah kita selalu menghayati penyertaan Tuhan kepada gerejanya sebagai wadah persekutuan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai gereja kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9:4. Saat-saat ni solu, saat di tiur ni bulan, leleng mahita mangolu, horas diiringi-iringi Tuhan, manal puhon tahun 2022. Immanuel, Tuhan beserta kita. Pekanbaru 31 Desember 2022. Penulis Guru Jemaat Darmo Stompul. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini ada statistik HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau tahun 2022. Sebagaimana yang tertulis dalam tata cara ini, baiklah kita menghemat waktu Bapak Ibu. Kita lihat dari bagian J, jumlah jiwa anggota jemaat
sampai akhir 31 Desember 2022. Di halaman terakhir kita lihat, jadi kaum bapak 796, ibu 976, pemuda laki-laki 573, perempuan 416, anak-anak laki-laki 207, perempuan 223. Jadi jumlah jiwa 3.191. Jumlah keluarga terakhir nomor 12 terakhir diberi halaman terakhir. Jumlah keluarga rumah tangga 31 Desember 2022 jumlah 976 keluarga. Demikianlah pembacaan beri dan pembacaan statistik HKBP Pekanbaru. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, horas marita salutna. Amang Inang izinkan kami menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan HKBP Pekanbaru untuk tahun 2022. Kita semua sudah punya bahannya masing-masing di cetakan yang ada di depan pintu tadi. Kami akan menyampaikan beberapa poin penting saja yang menjadi summary dari inti laporan penerimaan dan pengeluaran Huria HKBP Pekanbaru tahun 2022. Laporan keuangan sementara, Bang Inang. Pemasukan yang diperoleh Huria kita selama tahun 2022 dimulai dari penerimaan rutin, yaitu seluruh pelian yang dilakukan di setiap kebaktian maupun kategorial maupun ibadah-ibadah casual di rumah, pertanian segala macam, termasuk iuran tahun dan hamoleation, sampai dengan kontribusi yang diterima Huria melalui Sopo Godang, bunga bank dan pemakaian gedung dan pemakaian gereja. Selama tahun 2022, gereja kita berhasil mengumpulkan uang yang nilainya sebesar 4.322.792.882 rupiah. Ada beberapa poin penting di pemasukan yang berhasil dikumpulkan Huria kita, Mang Inang. Yang pertama dari catatan kami yaitu pesta Gotilon dan pesta ulang tahun dan pesta puncak tahun kesatian yang kita gabungkan dan kita laksanakan di bulan November kemarin. Kita berhasil mengumpulkan dana di sana sebesar 733.436.899 rupiah. Selain itu, Mang Inang, kontribusi terbesar masih selain dari pelian di minggu ya, adalah iuran tahun maupun iuran bulanan dan hamoleation. Nanti kami akan masuk di slide berikutnya untuk rencana tahun depan, karena itu sangat penting. Oke, Mang Inang ya. Jadi penerimaan kita tahun 2022 bertotal 4.322.792.882 rupiah. Pengeluaran yang dilakukan Huria kita selama tahun 2022 ini masih sementara karena pengeluaran terakhir dan pemasukan yang belum kita terima itu adalah bunga bank di bulan Desember ya. Nanti baru akan kita dapat informasinya setelah lewat tanggal 31 ini. Pengeluaran kita selama tahun 2022 ini, Mang Inang, bertotal 3.687.976.882 rupiah. Kalau kita perhatikan di sana yang paling besar memang adalah untuk pembiayaan rutin, yaitu gaji tunjangan, setoran wajib resort dan honorarium. Baru terbesar kedua program dan pembinaan.
Sehingga Manginang, kalau penerimaan nomor boho, pilihan kedua itu ya, kalau pilihan kedua selama tahun 2022 kita berhasil mengumpulkan 664.781.325 rupiah. Pengeluaran nomor boho sama Manginang, sehingga di akhir tahun ini saldo nomor boho kita kosong, demikian juga dengan saldo in transit. Sehingga kalau kita summary-kan di slide berikutnya, di halaman berikutnya di bahan Manginang masing-masing, total saldo sementara huria kita untuk tahun 2022 adalah sebesar 1.556.034.094 rupiah, yang terdiri dari saldo huria sebesar 436.265.893 rupiah, dan saldo pembangunan 1.119.768.201 rupiah. Tahun ini kita sepakati melalui rapat huria kemarin bahwasanya dana huria kita alokasikan untuk pembangunan, karena kita akan mulai membangun di tahun 2023 beberapa bangunan yang sesuai dengan master plan yang sudah kita sepakati bersama, sehingga dana awalnya kita ambil dari huria, kita alokasikan ke pembangunan. Saldo kita ini Manginang, seperti yang Manginang lihat di bahan kita masing-masing, itu terdiri dari saldo di Bank Mandiri per tanggal 30 kemarin sebesar 202 juta rupiah 878.935 rupiah, dan saldo di Bank BTN per tanggal 30 dari dua rekening tersebut 1.548.758.777 rupiah. Di dalam saldo tersebut ada panjar program kegiatan untuk tahun 2022, yaitu pembinaan Perhelado Situa, sehingga total kas kita 1.556.034.094 rupiah, dengan saldo cash on hand 4.396.382 rupiah. Rekening korannya bisa kita lihat di sana Manginang, kami capture dari online-nya bank masing-masing. Bank Mandiri 202 juta, lalu Bank BTN-nya 1.548.758.000 rupiah. Selanjutnya Manginang, kami akan bawa kita ke bahan yang menjadi keputusan rapat huria kemarin. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya untuk tahun 2023 HKBP akan mulai menerapkan sistem sentralisasi keuangan. Sistem sentralisasi keuangan ini mempunyai dampak yang sangat bagus buat HKBP pada umumnya, tapi menjadi tantangan bagi huria-huria untuk bisa menjalankan programnya seperti sedia kala. Kalau di situ Manginang kami beri arsir yang agak warna biru itu, itulah yang menjadi hak milik bagian dari huria kita dari seluruh rencana penerimaan yang kita rencanakan untuk tahun 2023. Kalau tadi disampaikan Amang Guru bahwasanya ada 12 item pilihan yang akan dipotong sebesar 55% ke pusat dan 45% yang menjadi hak huria untuk mengelolanya. Itulah dia itu Manginang, dari poin 001 sampai dengan 012. Pilihan 1A, 1B, pilihan 2, pilihan sekolah minggu, remaja, naposo, pertanian, partupolon, ulang abadia, iuran tahun, sampai ke hamoleteon. Itu akan dipotong 55%. Tantangannya di mana Manginang? Kalau kami bisa sama-sama menggugah kita semua, yang menjadi hak milik huria itu hanya di poin kedua dan lain-lain, yaitu pesta-pesta yang dilakukan huria. Huria boleh melakukan pesta parheon seperti tahun kemarin kita lakukan pesta parheon Ina ya. Pesta parheon Ina sama pesta gotilon kita adakan tahun kemarin dan hasilnya lumayan bagus. Selain kontribusi badan usaha, kalau itu memang tidak dipotong oleh pusat sebagai bagian dari sentralisasi tersebut. Jadi ya Manginang, dari sana bisa kita lihat untuk memenuhi program. Di samping sebelah kanan itu rencana anggaran biaya keluar kita untuk tahun 2023. Yang paling besar kalau Manginang perhatikan di sana adalah bagian di poin kedua, itu program dan pembinaan. Kalau kita totalkan program dan pembinaan itu ada hampir bersekitar 1.900.000.000 lebih. Itulah menjadi item bagian terbesar dari rencana pengeluaran kita tahun depan.
Nah, untuk mendukung itu memang Amang Inang tantangannya adalah kita harus bisa menggugah diri kita kembali. Kalau selama ini maaf, misalnya pelennya 5.000, 2.000, itu akan kita bagi untuk seluruh HKBP. Jadi kita setiap kali memberikan pelean bukan untuk gereja kita saja, tapi untuk seluruh HKBP yang ada di dunia ya. Itu harus kita catat, sehingga kalau Tuhan beri kemampuan yang lebih bagi kita, kita seharusnya bisa memberikan lebih. Karena yang kita kontribusikan itu bukan untuk kita saja, tapi juga untuk seluruh gereja HKBP yang ada di dunia ini. Rencana anggaran tersebut Amang Inang bisa terrealisasi kalau kita sama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Dari hasil putusan rapat huria kemarin, ada beberapa item krusial yang mau kita laksanakan di tahun depan, seperti pesta pembangunan, baik itu pesta Gotilo nantinya, plus kegiatan partisipasi pembangunan. Karena program pembangunan yang sudah kita sepakati ini kan multi years, sehingga kebutuhan dananya tidak bisa sekaligus. Makanya mulai tahun depan gereja kita di poin 017 itu Amang Inang kita bikin suatu kegiatan namanya partisipasi pembangunan, di mana kita boleh memberikan seberapa yang kita mampu untuk mendukung pembangunan itu secara berkesinambungan. Jadi tidak putus 1 tahun pesta habis, enggak, tapi berkesinambungan sampai seluruh tahapan pembangunan yang sudah kita sepakati tersebut bisa berjalan dan bisa kita penuhi bersama. Itu Amang Inang yang mau kami tekankan, taringot tu pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP tahun 2023. Selanjutnya di slide berikutnya kami sampaikan, itulah poin-poin pelean. Jadi format warta jemaat kita untuk minggu depan itu sudah akan berubah seperti ini, di mana seluruh pelean yang 12 item besar itu akan dibagi 55% dan 45%. Jadi yang akan tersisa untuk huria yang full tidak dipotong itu hanya di poin B, penerimaan lain-lain, yaitu yang ditujukan untuk kategorial khusus seperti pembangunan maupun in transit ke personal langsung. Kalau itu tidak dipotong. Misalnya Hamoliateon langsung ke Inang Amang Pendeta Pangelolaan Lago, itu tidak dipotong. Itu langsung disampaikan ke yang menerima. Tapi selebih dari itu, di poin A tersebut Amang Inang lihat di sana ada 12 item, itu dipotong 55% ke pusat, 25% yang tinggal di huria kita. Jadi Amang Inang, demikian yang bisa kami sampaikan, teriring salam dan ucapan terima kasih dari kami atas seluruh dukungan yang sudah disampaikan jemaat kita. Karena kalau kita lihat 2-3 tahun terakhir, di situasi mulai dari kita masuk situasi pandemi COVID sampai dengan kemarin kita memasuki awal tahun baru ini, mudah-mudahan kita bisa bebas dari pandemi ini. Partisipasi ruas kita kami lihat semakin tahun semakin bagus. Itu satu hal yang bisa kita ucapkan syukur kepada Tuhan, dan kami yakin percaya bahwasanya kenapa itu bisa tergugah, karena memang kalau Amang Inang sekali lagi kami perhatikan, kalau kita mengalokasikan dana pengeluaran itu paling besar ke program dan kegiatan yang menyangkut ke ruas. Ya, jadi memang kita berikan yang terbaik buat ruas. Ruas kami yakin percaya Tuhan berkati untuk bisa sama-sama kita memajukan gereja kita ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan yang telah kami lakukan selama mewakili seluruh teman-teman Perhado ya, kami mengucapkan mohon dimaafkan. Kita akan lakukan perbaikan ke depan hari agar pelayanan di gereja kita boleh semakin paripurna, semakin lengkap sesuai kebutuhan di ruas kita masing-masing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Amang Inang. Mulai tema di Hita Salhuna, Horas. Kita puji Tuhan. Tuhan
kita ke kata sambutan. Yang pertama mewakili jemaat kepada Bapak Insinyur MP Hutapea, perwakilan dari Rintis. Yang kedua mewakili Parhalado Bapak Situa Dr. Andus A. Tinambunan. Pertama, terima kasih saya pada Pendeta Resort, pada Pangula Nagok Tiki, pada Parhalado yang telah memberi kesempatan untuk saya sebagai wakil dari ruas HKBP Hang Tuah ini untuk berbicara mengenai, saya sebut sebagai membicarakan successful story gereja HKBP Hang Tuah ini. Pertama, untuk masalah kesehatan, kita telah diberikan berkat oleh Tuhan dalam hal kesehatan dan juga telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti vaksinasi COVID-19, sehingga memang terasa sekali berkurangnya korban dari COVID-19 pada tahun 2022 ini. Untuk itu, terima kasih kita ruas HKBP ini kepada anggota bagian kesehatan yang dengan sukarela melakukan vaksinasi untuk jemaat Huria HKBP Hang Tuah ini dan juga untuk penduduk sekitar gereja ini. Karena kalau kita lihat tahun 2021 begitu tragisnya, yang sampai saat ini saya terus mengingat itu, ada anggota jemaat ini, Bapak mendiang Pardede dengan Ibu Simamora, di mana pada waktu itu keluarganya masuk rumah sakit dan pertama meninggal Nyonya Simamora, 2 hari berikutnya menyusul Bapak Pardede. Sementara anak-anaknya tetap di rumah sakit, tidak bisa melihat penguburan dari kedua orang tuanya. Jadi kepatuhan kita untuk mengikuti program protokol kesehatan sangat baik, dan juga bagian kesehatan dengan sukarela mau membantu kita untuk mengikuti program itu dengan melakukan vaksinasi, sangat-sangat dihargai, dan untuk itu kita berterima kasih kepada semua yang terlibat dan juga bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kesuksesan kita juga dalam hal keamanan dan keselamatan berjemaat, di mana
kalau kita lihat di tetangga-tetangga kita atau di kota-kota lain seperti Bogor, Cilegon, mereka banyak mendapat hambatan, sementara kita bisa dengan mulus. Bahkan kita dapat juga mengembangkan pembangunan gereja di daerah Tampan, dan juga terakhir untuk daerah Pasir Putih. Itu semua adalah karena kekuatan jemaat dalam melakukan pengembangan gereja di Pekanbaru ini khususnya, dan tentunya juga itu adalah berkat dari Tuhan. Karena Tuhan telah berkata di Yesaya 49 ayat 16, lihat, engkau telah kulukis di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya kita tetap dijaga oleh Tuhan di dalam beribadat dan juga dalam melakukan semua kegiatan kita di luar gereja. Kemudian untuk hal sosial juga kita tidak ada gangguan dari manapun. Maka itu adalah suatu hal yang menjadi berkat dari Tuhan, dan juga adalah partisipasi dari kita semua. Seperti yang terakhir adalah pada pesta Gotilon, semua dengan antusias mengikuti program tersebut, memberi sumbangan baik dalam bentuk sukarela maupun dalam bentuk lelang untuk dapat menjadi modal pengembangan gereja ini. Kalau tidak salah, fokusnya adalah untuk pembangunan ruang konsistori di belakang gereja ini, atau mungkin nempel di dinding belakang gereja ini. Karena dahulu sekitar 12 tahun yang lewat, saya juga telah mengusulkan untuk pengembangan gereja yang ke samping, tapi ada yang menantang karena menganggap bahwa gereja ini tidak boleh dirombak bentuknya lagi. Kalau dilihat dari atas, bentuk gereja ini adalah seperti salib. Jadi kalau sekarang diperbesar ke belakang, mungkin salibnya ujungnya akan lebih panjang. Mudah-mudahan itu adalah hal yang terbaik dan bermanfaat bagi kita semua. Selain itu, kita juga mempunyai tantangan dalam hal finansial untuk ke depan. Karena saya dengar tadi bahwa 55% harus diserahkan ke pusat. Terlihat bahwa beban dari HKBP yang terakhir ini adalah untuk pensiun pendeta. Nah, kalau saat kita kalkulasi pendeta itu yang pensiun ada sekitar 1.000 orang dengan rata-rata uang pensiunnya 3 juta, berarti 1 bulan perlu dana sekitar 3 miliar. Kalau 3 miliar ini dibagi oleh 34 provinsi atau 30 provinsi, berarti satu provinsi sekitar 100 juta per bulan. Jadi untuk itu memang kita harus melakukan
pengorbanan dengan melakukan menaikkan kolektif kita mungkin ya 2 kali lipat dari yang biasanya, supaya HKBP ini makin maju dan makin makmur. Untuk itu kami mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Resort, Pangula Nagok Tiki, semua parhalado, supaya dapat juga membimbing kami jemaat-jemaat ini untuk lebih giat di dalam beribadat dan juga berpartisipasi di dalam finansial HKBP. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Insinyur MP Hutapea, perwakilan jemaat, untuk memberikan kata-kata sambutan. Selanjutnya mewakili Parhalado kepada Bapak Situa Dr. Andus A. Tinambunan. Horas. Yang kami hormati dan kasihi di dalam Tuhan kita, Amang Pendeta Resort, demikian juga Inang yang melayankan firman Tuhan pada hari ini, Inang Pendeta Rita Simajuntak, semua Parhalado Nagok Tiki dan Amang Inang Sintua. Demikian juga yang kami hormati segenap ruas Jemaat HKBP Pekanbaru, mulai dari Amang dan Inang lansia, ama, perempuan, remaja, naposebulung, dan sekolah minggu. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus pemilik gereja itu. Pada saat ini, tidak sampai 6 jam lagi, di akhir tahun ini, di sore hari ini, kita atas izin Tuhan akan memasuki 1 tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan, sungguh merupakan sukacita yang besar bagi kita semuanya yang hadir di gereja ini. Ketika Tuhan masih berkenaan atas kehidupan kita, kita masih bisa bersekutu di dalam ibadah ujung tahun 2022 ini. Demikian juga Amang dan Inang, khususnya Jemaat HKBP Pekanbaru yang berada di rumah karena satu dan lain hal, termasuk mungkin Amang dan Inang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah ataupun di perjalanan. Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kami sendiri mewakili Parhalado menyampaikan terima kasih kepada kita semuanya. Yang pertama-tama ucapan terima kasih adalah kepada Amang dan Inang, segenap jemaat HKBP Pekanbaru ini, atas kebersamaan kita selama tahun 2022, baik di gereja ini, di dalam persekutuan minggu demi minggu, ataupun di tempat lain dalam rangka kegiatan atau program gereja ini. Antara lain di PHD, baik di Punguan Ina, perempuan, dan remaja, dan semuanya kita.
hari ini Amanginang, kami dari Parhalado mengucapkan terima kasih dan sekaligus memohon pengampunan, memohon maaf atas keterbatasan kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Keterbatasan itu bisa saja Amanginang karena kami juga dengan berbagai keadaan yang mungkin sama seperti manusia biasa. Tetapi kalaupun ada yang bisa kami persembahkan sebagai pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, kami tidak merasa berbesar jiwa karena apapun yang bisa kami layani adalah capaian Tuhan itu sendiri melalui kami yang Tuhan percayakan masih melayani di tengah-tengah gereja ini. Dan itu pun bisa terjadi. Kami bisa melayani, mempersembahkan pelayanan yang baik adalah karena topangan dan doa serta kebersamaan jemaat HKBP Pekanbaru selama ini, mulai dari lansia sampai ke sekolah minggu. Amanginang, jemaat HKBP Pekanbaru ini terkenal yang rajin, ruas naburju. Kami saksikan dan kami akui sendiri sebagai Parhalado. Malo-malo doha mo wakainang, lau paingotok kami, akka Parhalado ni huriat taon, di bagasan halabohon. Alani, tutik-kitik kinanengro, ke masa depan, terutama ke dalam tahun yang akan Tuhan anugerahkan untuk kita lalui. Mari kita tingkatkan semua pelayanan yang akan kita laksanakan di tahun 2023 nanti. Tidak berusaha menjelaskan semuanya yang tadi disampaikan oleh Amang Guru Huria kita mengenai kegiatan perjalanan selama tahun 2022 HKBP Pekanbaru ini, dan juga oleh Amang Bendahara tadi, Amang Sintua Sitompul mengenai keuangan. Tetapi satu hal yang pasti dan mungkin bisa saya tambahkan, kalau pada tahun 2023 nanti HKBP secara besar memiliki terobosan yang luar biasa ketika memberlakukan sentralisasi keuangan, khususnya sentralisasi penggajian semua pelayan di HKBP. Amanginang, ini HKBP sudah 160 tahun lebih dan selama ini bergumul mengenai balanjo penggajian dari para pelayannya. Untuk ke depan di tahun 2023 ini, kita akan melihat secara sama, secara adil, asas keadilan dan pemerataan antara pangula-pangula Huria Nagoktiki yang ada di Pekanbaru atau yang ada di Jalan Sudirman Medan ataupun di Jalan Jambu Jakarta akan sama dengan di kampung saya, di kampung Amang Sintua Simamora ini, misalnya di Sorkam atau di Parlilitan. Puji Tuhan, semangat melayani apalagi dari hati dari para pelayan-pelayan hamba Tuhan akan semakin nyata dan terlaksana dengan baik untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan jika Tuhan berkenaan, atas putusan Sinode Godang itu telah ditetapkan pada Sinode Godang Oktober yang lalu akan berlaku efektif per 1 Januari tahun 2023. Si Partangyang Mahita Amanginang lau memberlakukan, mau menjalankan program dan satu hal yang sangat bersejarah untuk kita HKBP. Amanginang, tidak banyak yang saya sampaikan. Semoga tahun yang Tuhan akan anugerahkan yang akan kita jalani, kita semuanya selalu di dalam lindungannya. Kami dari Parhalado ini juga saya harus sampaikan pada saat ini, dengan melalui COVID yang cukup ganas dan menekan segala kehidupan kita di tahun-tahun sebelumnya, rekan pelayanan kami, tim pelayanan kami dari multimedia, hari ini juga kami bersyukur ketika mereka bisa menggunakan
teknologi informasi ini selama ini bahkan sampai saat ini, sehingga pesan-pesan Tuhan melalui gereja ini dapat kita dengarkan, kita terima, terutama Bapak dan Ibu di rumah ataupun di perjalanan. Terima kasih untuk tim multimedia kita. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan sama-sama kita melayani di dalam Tuhan. Demikian juga rekan pelayanan kami juga, tim musik dan song leader. Saya kira wajar kalau pada saat ini mari kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan di gereja HKBP Pekanbaru ini. Selamat Hari Natal, selamat menyambut 2023. Tuhan selalu beserta dengan kita. Shalom. Ya, terima kasih kepada Bapak Situa Dr. Andus A. Tinambunan mewakili Parhalado yang memberikan kata-kata sambutan. Acara selanjutnya untuk menyongsong khotbah, kita puji Tuhan dengan nyanyian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita di penghujung tahun 2022 ini tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-36. Demikian pembacaan firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah.
sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Anthony Collins yang berasal dari Inggris adalah seorang filsuf deisme. Deisme adalah kepercayaan filosofi yang menyatakan bahwa Tuhan ada sebagaimana suatu sebab yang pertama, yang tak bersebab, yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, tapi kemudian tidak ikut campur tangan atas dunia yang diciptakannya. Suatu hari Anthony Collins bertemu dengan seorang Kristen yang dalam perjalanan hendak pergi ke gereja. Setelah bercakap-cakap sebentar, kemudian ia bertanya kepada orang Kristen itu, "Menurutmu Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil?" Kemudian orang Kristen itu menjawab, "Kedua-duanya, Pak. Bagi saya Allah itu besar karena Ia begitu besar sampai langit yang mengatasi langit pun tidak dapat memuatnya. Tetapi Allah yang saya sembah itu juga begitu kecil sehingga Ia bisa tinggal di hatiku." Jawaban yang sederhana itu begitu mengagetkan Anthony Collins, sehingga suatu hari kemudian ia menuliskan pengalaman perjumpaannya dengan orang Kristen itu, yang kedengarannya sangat sederhana, tapi justru memberikan pengaruh yang lebih besar kepadanya daripada semua buku-buku filsuf yang pernah dibacanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan "How big is God for you?" Seberapa besarkah Allah itu bagimu? Jawaban tentang hal ini tentu saja mempengaruhi seluruh hidup kita mengenai pengenalan kita akan Allah yang sesungguhnya. Siapakah Allah itu dan seberapa besar Ia sesungguhnya di dalam hidup kita? Seberapa besarkah dampaknya di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakannya? Kebenaran firman Tuhan hari ini yang menjadi perenungan bersama bagi kita di penghujung tahun 2022 ini mengingatkan kita kembali seberapa besar dan seberapa dalamnya pengenalan kita akan Allah sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Pertanyaan seberapa besarkah Allah dalam hidupmu? Tentu ini tidak bisa dijawab hanya dengan banyaknya pengertian kita tentang firman Tuhan. Tetapi bagaimana firman yang telah kita dengarkan itu mempengaruhi hidup kita menjadi pengalaman perjumpaan yang tidak terlupakan dengan Tuhan. Maka titik berangkat dari sana yang akan memampukan kita untuk menjawab seberapa besarkah Allah itu dan seberapa besarnya dampaknya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, bagaimana kebenaran firman Tuhan itu melahirkan kesaksian tentang Allah yang begitu berdaulat dalam kehidupan kita sebagaimana yang disaksikan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada hari ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tidak terselami jalan-jalannya. Sebuah kekaguman yang tentu saja tidak hanya merupakan untayan kata-kata yang indah, tapi sungguh sebuah pengaguman yang berangkat dari pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang diyakininya dalam hidupnya. Kuasa Tuhan melalui penciptaan sejak awal atas segala ciptaannya.
karya Allah melalui penebusan dan karya keselamatannya dalam diri Yesus hingga kedatangan Kristus yang kedua kalinya, tentu saja tidak akan mampu dipahami melalui logika dan cara berpikir kita manusia. Rasul Paulus menyaksikan kekagumannya akan kemahakuasaan Allah yang tidak dapat diukur oleh siapapun, oleh satupun manusia, sepintar apapun, sebanyak apapun yang dimiliki, sehebat apapun pengalamannya selama hidup. Dan Paulus pun melanjutkan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada seorang pun, sepintar apapun dia, mampu menasihati Tuhan dalam melakukan rancangan dan karyanya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, alangkah sia-sianya jika kita terus saja menerka-nerka bagaimana Tuhan sanggup menolong kita lepas dari permasalahan yang kita hadapi. Alangkah ironisnya jika kita merasa putus asa karena menurut kita persoalan masalah yang kita hadapi tidak akan ada jalan keluarnya. Kita mungkin bisa memakai logika kita yang paling muktahir untuk menganalisa problema yang sedang kita hadapi, mengatasi masalah demi masalah. Tapi bagaimanapun logika dan cara berpikir kita tidak akan mampu memahami rancangan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan yang terbaik yang sudah Dia nyatakan dan masih akan Dia nyatakan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bagi Tuhan segala sesuatunya adalah mungkin. Saya sering mengingatkan juga melalui khotbah, ketika dunia ini menutup jalan, tetapi hanya Tuhan yang sanggup membuka jalan. Ketika dunia mengatakan tidak ada jalan keluar atas persoalan dan masalahmu, tetapi di dalam Tuhan tidak ada masalah dan persoalan yang tidak mempunyai jalan keluar. Sekali lagi manusia, kita, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah sanggup mengukur Tuhan dengan segala apapun yang kita miliki dan kita raih dalam hidup ini. Karena jarak antara kemampuan logika kita dan kemampuan Tuhan itu bagaikan bumi dan langit. Rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Setinggi langit dari bumi, sejauh itulah jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Karena Alkitab banyak menyaksikan mukjizat demi mukjizat, keajaiban demi keajaiban yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia secara logika. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Bagaimana Tuhan menolong hambanya Elia ketika dia bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan justru memakai burung gagak untuk menghantarkan makanan dan minumannya setiap pagi dan petang. Burung gagak yang dianggap sebagai burung yang sangat rakus, tapi dipakai oleh Tuhan. Lahomanarihon ngulunina posonai Elia dalam persembunyiannya di tepi sungai Kerit. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Di sana disaksikan bagaimana Tuhan menolong seorang janda yang terjerat hutang lewat sedikit sisa minyak yang ia miliki. Tapi Tuhan sanggup mengisi bejana itu dengan penuh sampai berlimpah. Kemudian janda itu tidak hanya sanggup membayar hutangnya, tapi dia masih memiliki sisa agar ia dan anaknya dapat melanjutkan hidupnya. Kita juga pastinya sangat ingat dengan kisah perkawinan di kota Kana. Ketika yang empunya pesta kekurangan anggur, suatu hal yang sangat memalukan. Tapi kehadiran Yesus memberikan mukjizat yang luar biasa. Bahkan anggur yang terakhir itu adalah anggur yang sangat nikmat dan luar biasa. Atau melalui penggandaan dari 5 roti dan 2 ikan, memberi makan lebih daripada 5.000 orang, bahkan masih ada sisa. Mampukah kita memahaminya dengan logika dan cara berpikir kita? Tentu saja tidak.
Tetapi itulah karya Tuhan, mukjizat demi mukjizat, keajaiban yang Tuhan lakukan. Dia sudah lakukan, akan terus dia lakukan dalam kehidupan kita. Dan memang masih banyak perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh Tuhan untuk menolong dan memberkati kita, anak-anaknya. Dan hingga hari ini pun berbagai mukjizat masih kita saksikan, termasuk melalui hidup kita. Saya yakin Amang dan Inang semua punya pengalaman pribadi. Bagaimana hal-hal yang tidak terduga sebelumnya dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan menjawabnya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dungi dohono tamau liate ma Tuhan yang tidak pernah saya bayangkan, tapi Engkau berikan lebih daripada yang saya perkirakan. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, berabad-abad yang lampau pemazmur juga sudah menyadari akan hal itu. Dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12 sampai ke-13 ia menyaksikan, aku hendak mengingat perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-Mu dan kabar baiknya. Keajaiban Tuhan masih berlanjut hingga hari ini dan akan terus terjadi sampai kapanpun. Bukankah kita juga mensyukuri kalau hari ini kita sudah tiba di penghujung tahun 2022 ini. Dengan berbagai banyak pengalaman selama 365 hari kita menjalani tahun 2022 ini dengan suka dan duka, harapan dan doa-doa yang sudah ataupun masih belum terwujud hingga akhir tahun ini. Tapi kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menyurutkan kesaksian kita untuk bersaksi alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ketika kita mengakui betapa dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan, maka tak seorang pun yang akan mau meninggikan diri di dalam hidupnya. Ketika kita mengakui bahwa tak terselidiki keputusan-keputusannya dan tak terselami jalan-jalannya, maka setiap orang juga tidak akan pernah menyesali apa yang dia terima dari Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Mungkin Tuhan sampai hari ini doaku belum terjawab, tapi aku meyakini bahwa ketika rancanganmu tidak terselami, ketika jalan-jalanmu juga tidak terselidiki, tapi kami meyakini bahwa rancangan Tuhan, jalan Tuhan sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita dalam Yeremia 29 ayat 11, bukanlah pernah rancangan yang membawa kepada kecelakaan, tapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh harapan. Karena itu jika dalam perjalanan hidup kita mengalami apa yang tidak pernah kita harapkan, tetaplah jalani hidup ini dengan penuh setia. Karena Tuhan yang memelihara hidup kita adalah Tuhan yang setia. Walaupun kita mengalami apa yang tidak kita harapkan, tapi jalanilah hidup ini dengan penuh pengharapan. Ketika kita menerima apa yang kita harapkan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan dan yakini bahwa semua apa yang kau terima itu adalah berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang masih memberikan apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita tinggalkan tahun 2022 ini dengan tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena bagaimanapun kita harus meyakini bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya bagi Tuhan. Kalaupun kita menerima banyak berkat di dalam tahun ini, yakinilah bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Kalau kita menerima banyak sukacita di dalam tahun ini,
yakinilah bahwa itu semuanya adalah karena pemberian Tuhan. Tapi kalau kita masih berurai air mata di dalam tahun ini, ingatlah bahwa pergumulan tantangan yang kita hadapi, ketika Tuhan mengizinkannya kita melewatinya, bahwa di balik duka cita pun Tuhan akan memberikan sukacita yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Karena itu mari tetap meyakini bahwa kita hidup bukan karena kekuatan kita. Karena tak seorang pun yang tahu tentang hari esok. Tak seorang pun yang tahu tentang masa depannya. Tapi yang tahu akan hari esok dan masa depan kita adalah Tuhan. Karena dialah, dari dialah, oleh dialah, dan kepada dialah kita berserah sebagai orang-orang yang telah dipilih dan yang diberkatinya. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan menghantarkan kita dengan penuh sukacita melewati tahun 2022 ini, menjalani tahun yang baru, tahun 2023. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas segala hikmat, atas segala kekayaan, atas segala kesetiaan, rancangan, jalan-jalan Tuhan yang tidak terselami yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kerendahan hati kami mengakui bahwa dari Engkau dan oleh Engkau segala sesuatu telah Engkau jadikan Tuhan demi kebaikan kami. Sekalipun banyak hal yang kami alami dalam hidup ini, tapi yang kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih sudah menghantarkan kami sampai ke penghujung tahun 2022 ini. Izinkan kami Tuhan di dalam kasih setia-Mu dan anugerah-Mu melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Tahun penuh harapan, tahun penuh masa depan yang Kau berikan bagi setiap kami. Berkati kami Tuhan, di banyak hal yang kami alami kami meyakini Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa. Engkau juga memelihara kehidupan mereka. Engkau juga memberikan pertolongan. Engkau mendengarkan setiap doa-doa dan pergumulan. Dan kami meyakini bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan kami juga hidup di dalam kerendahan hati. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil memberikan persembahan. Ada 3 kantong untuk gereja, pembangunan, dan juga untuk dana pensiun HKBP. Tuhanku yang membimbingku
Allah telah membekali kita di ujung tahun ini. Baiklah kita bersungguh-sungguh mengikut Allah yang melindungi dan menyertai kita. Condongkanlah hatimu kepada Tuhan, sebab rancangan sukacita yang diberikannya kepada kita, meskipun berbagai rintangan harus kita hadapi. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia dan para raja. Dia menyiapkan rancangan sukacita bagi seluruh ciptaannya. Janganlah engkau takut dan ragu. Percayalah kepada Tuhan yang melindungi kita. Sebab Dialah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah dan matanya tidak berhenti menjaga kita. Puji syukur sebab kita telah melewati tahun ini. Dan puji syukur menyambut tahun yang baru. Semoga Allah senantiasa mengasihi kita. Allah akan menyatakan setiap kebaikannya bagi kita. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Andalkanlah Tuhan, agar kita menemukan sukacita. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Semoga Tuhanlah yang memelihara kita. Amin, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.